Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 di sini akan menyajikan materi yang berjudul Peradaban Islam di Masa Khulafaur Rasyidin. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Nabila Sucimugi Ramadhani, Nisa Andini, Rahayu, dan juga Rifki Muhazib. Terdapat 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang ketiga masa Khalifah Umar bin Khattab, yang keempat masa Khalifah Utsman bin Affan, yang kelima masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oleh karena itu, kita langsung saja membahas kepada poin yang pertama. Teman-teman sekalian, peradaban Islam merupakan suatu kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan atau merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam yang berperan untuk melindungi pandangan hidup Islam pada suatu periode kekuasaan Islam dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kekuasaan Islam masa kini. Bagaimana sih peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin ini berasal dari dua kata, yaitu khulafa yang merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, pemimpin, atau penguasa. Dan kata yang kedua yaitu ar-rasyidin yang merupakan jamak dari kata ar-rasyid yang berarti mendapat petunjuk atau dibimbing dengan benar. Nah, secara bahasa, Khulafaur Rasyidin ini berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin ini terkenal sebagai para pemimpin pengganti Rasulullah SAW setelah Rasul wafat, di mana mereka ini bertugas dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Nah, ada perbedaan nih antara kepemimpinan Rasul dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, di mana jika Rasul itu mengampu dua tugas dalam memimpin, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, kalau Khulafaur Rasyidin ini hanya mengampu satu tugas saja, yaitu tugas kenegaraan, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Profil singkat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah ibnu Abi Huhaifah At-Tamimi. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdullah ibnu Ka'bah. Namun Nabi Muhammad tetap memanggilnya Abdullah setelah ia masuk Islam. Ia mendapat julukan Abu Bakar karena menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Selain itu, beliau dijuluki Asy-Syiddiq, yang berarti yang membenarkan, karena selalu mendukung dan membenarkan Nabi Muhammad, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj ketika banyak orang meragukan perjalanan Nabi ke langit. Sebagai sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar sering diberi kepercayaan dalam urusan penting, bahkan sering menggantikan Nabi dalam memimpin sholat atau menjalankan tugas-tugas keagamaan. Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, terjadi kebingungan di kalangan umat Islam karena Nabi tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, para sahabat berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah untuk bermusyawarah. Perdebatan muncul antara kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin merasa lebih berhak karena mereka adalah pengikut awal Nabi. Sementara Ansor merasa mereka telah banyak membantu perjuangan Islam di Madinah. Dalam suasana yang cukup tegang, Umar bin Khattab akhirnya berdiri dan membayat Abu Bakar sebagai pemimpin. Ia kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya. Dengan demikian, Abu Bakar resmi menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam. Tantangan dalam pemerintahan Abu Bakar. Di awal kepemimpinannya, Abu Bakar dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Setelah wafatnya Nabi, banyak suku yang mulai meninggalkan Islam atau menolak membayar zakat. Selain itu, muncul beberapa orang yang mengaku sebagai nabi baru. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab. Mereka mengajak pengikut untuk memberontak dan menolak kepemimpinan Abu Bakar. Menghadapi ancaman ini, Abu Bakar tidak tinggal diam.
Ia segera mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan, salah satunya dalam Perang Yamamah. Dengan keberanian dan strategi militernya, pasukan Islam berhasil mengalahkan para pemberontak dan menjaga persatuan umat Islam. Pembukuan Al-Quran. Salah satu dampak dari Perang Yamamah adalah banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya hanya dihafal oleh para sahabat bisa hilang. Melihat kondisi ini, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dibukukan dalam bentuk tulisan agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Awalnya, Abu Bakar ragu karena di masa Nabi, Al-Quran tidak pernah dibukukan dalam satu mushaf. Tetapi setelah berdiskusi, ia setuju dengan usulan tersebut. Abu Bakar lalu menunjuk Zaid bin Sabit, seorang sekretaris Nabi, untuk mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dan menyusunnya menjadi satu mushaf. Keputusan ini menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah Islam karena menjadi dasar bagi Al-Quran yang kita baca hingga saat ini. Sistem pemerintahan Abu Bakar. Dalam memimpin, Abu Bakar menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, di mana seluruh keputusan penting ada di tangan khalifah. Namun, seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar tetap mengutamakan musyawarah dengan para sahabat dalam pengambilan keputusan. Ia juga mulai melakukan ekspansi keluar Jazirah Arab, terutama ke wilayah Syam dan Persia. Ekspansi ini dilakukan bukan hanya untuk menaklukkan wilayah, tetapi juga untuk menyebarkan Islam dan memperkuat kekuatan umat Islam. Selain itu, ia menegakkan hukum Islam dengan tegas, menjadi stabilitas negara, dan memastikan bahwa zakat serta kewajiban keagamaan tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu akhir kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun, dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Selama masa kepemimpinannya, ia berhasil mengatasi banyak tantangan, mulai dari pemberontakan, penyebaran Islam keluar Arab, hingga pembukuan Al-Quran. Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar wafat dalam usia sekitar 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad di Madinah. Warisan kepemimpinannya menjadi fondasi kuat bagi perkembangan Islam selanjutnya, baik dari segi politik, militer, maupun agama. Umar ibnu Al-Khattab. Yang pertama, latar belakang dan kehidupan awal. Tanggal lahirnya, Umar bin Al-Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi, 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Keluarga ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hotmah. Beliau berasal dari suku Quraisy, tepatnya Bani Adi. Yang kedua, perubahan hidup dan masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar adalah seorang yang keras dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau memeluk Islam pada tahun 616 Masehi setelah melalui perjalanan spiritual yang mendalam. Setelah masuk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, pemilihan menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar dipilih sebagai khalifah kedua melalui musyawarah di kalangan sahabat. Umar juga diangkat sebagai panglima tinggi pasukan Islam dengan gelar Amirah al-Mu'min, panglima orang-orang beriman. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, wilayah Islam berkembang pesat melalui semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pemasukan Islam sukses menaklukkan wilayah-wilayah besar yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi dan Persia. Lalu yang kelima, kebijakan dan pemerintahan. Yang pertama, pembuatan peraturan. Umar dikenal bijaksana dalam menciptakan peraturan yang tidak hanya memperbaiki, tetapi juga mengkaji ulang kebijakan yang telah ada. Lalu, persiapan keadilan. Prinsip keadilan. Umar menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara tanpa memandang status sosial. Lalu, kehidupan sederhana.
Umar hidup dengan sederhana meskipun memiliki kekuasaan besar dan menolak kekayaan duniawi. Lalu yang terakhir, pengelolaan tanah jajahan. Umar membiarkan tanah dari negara jajahan dikelola oleh pemiliknya dan melarang kaum muslimin untuk memilikinya. Lalu yang keenam ada Baitul Mal dan tunjangan prajurit. Baitul Mal dana negara yang digunakan untuk kesejahteraan umat Islam sebagai besar berasal dari pajak. Nah, lalu tunjangan prajurit. Para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal yang memastikan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, kematian dan wafat. Umar wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lula'ah saat sedang sholat subuh. Beliau wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu yang terakhir ada warisan kepemimpinan. Kepemimpinan Umar meninggal warisan yang besar dalam bidang administrasi negara, hukum Islam, dan pemerintahan yang adil. Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, bijaksana, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan umatnya. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Profil dan latar belakang. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia memimpin dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Utsman bin Affan lahir sekitar 576 Masehi di kota Makkah dari Bani Umayyah suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar Asy-Siddiq. Utsman bin Affan merupakan menantu Nabi Muhammad SAW karena menikahi dua putri beliau yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka dari itu ia dijuluki Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Kepemimpinan Utsman memperluas wilayah Islam ke Persia, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Yang kedua, menyusun mushaf Al-Quran resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Yang terakhir, menghadapi tantangan internal akibat protes terhadap kebijakan administrasi pemerintahannya. Akhir hayat dan warisan kepemimpinan. Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi akibat pemberontakan di Madinah yang menjadi awal konflik besar dalam sejarah Islam. Terdapat beberapa warisan dan pengaruh sepeninggalan Utsman bin Affan, di antaranya standarisasi Al-Quran yang masih digunakan hingga kini, perluasan wilayah Islam secara besar-besaran, dan peningkatan infrastruktur pemerintahan Islam. Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pembunuhan Utsman dan kegentingan Islam. Pembunuhan Utsman bin Affan menyebabkan kegentingan di dunia Islam yang pada waktu itu sudah membentang hingga Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang menguasai Madinah memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Meskipun awalnya Ali menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa Ali untuk menerima baiat mereka. Ali menjadi satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipimpin dengan secara berbeda. Lalu, yang kedua, masa pemerintahan Ali. Ali memerintah selama 6 tahun dari 656 sampai 661 Masehi. Namun, masa pemerintahannya penuh pergolakan, termasuk pemberontakan dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah yang menuntut agar pembunuh Utsman dihukum, serta perlawanan dari Muawiyah. Lalu yang ketiga, Perang Siffin terjadi pada pasukan Ali dan Muawiyah. Dalam perundingan Takhim, Amr bin Ash menyalahi kesepakatan dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah, yang membuat Ali menolak keputusan tersebut. Setelah peristiwa ini, kelompok Ali pecah dan yang keluar dikenal sebagai Khawarij. Lalu yang terakhir ada pembunuhan Ali dan wafatnya Ali. Pada 24 Januari 661, Ali diserang dengan pedang beracun oleh Abd al-Rahman ibnu
Muljam, seorang Khawarij, saat dalam perjalanan menuju Masjid Kufah. Motifnya adalah balas dendam atas kematian keluarga seorang wanita yang terbunuh dalam pertempuran Nahrawan. Ali wafat akibat serangan tersebut dan dimakamkan di Kufah. Kesimpulan dari materi kami yaitu peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin ditandai dengan kemajuan pesat peradaban Islam di berbagai bidang seperti perluasan wilayah, militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Namun, kemajuan ini diiringi berbagai hambatan, di antaranya munculnya nabi palsu, pemberontakan serta perpecahan umat Islam itu sendiri. Meski begitu, para khalifah berhasil menjaga persatuan umat. Warisan mereka tidak hanya membentuk sistem pemerintahan Islam, tetapi juga memberikan teladan kepemimpinan yang relevan hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.